Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan duduk Mas. Baik, kalau boleh saya tahu dengan Mas siapa? Nama saya Bondan Sukmajati. Oh, namanya Bondan Sukmajati. Iya. Baik Mas, tadi berangkat dari mana nih ke sini? Dari mana? Tinggalnya sekarang di mana? Saya tinggal di Cilincing. Tinggalnya di Desa. Cilincing, Iya. Jakarta mana tuh Mas? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Jauh juga saya tinggalnya di Pasar Iya. Minggu. Mas Bondan dari Cilincing ke Pasar Minggu. Tadi naik apa nih? Naik motor. Motor pribadi? Oh, Iya, motor pribadi. Oh, alhamdulillah ya sudah punya motor. Baik. Sebelumnya Mas Bondan sudah melakukan konseling perorangan? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti Iya. baru kali ini ya? Iya, baru kali. Baik, baik kalau belum pernah, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu bahwasannya konseling perorangan itu adalah proses pemberian bantuan melalui konseling perorangan dari seorang konselor ataupun seorang yang ahli kepada individu yang sedang mengalami permasalahannya yang disebut dengan klien ya, yang bermuara pada terentasnya masalah tersebut. Itu pengertian dari konseling perorangan. Dan di dalam konseling juga itu ada asas-asas ya Mas, yang dimana di situ ada asas kekinian, asas keterpaduan, asas kemandirian, terus ada asas keterbukaan dan juga asas kesukarelaan. Jadi Mas Bondan datang ke sini harus benar-benar bersedia, tidak ada paksaan dari orang lain ataupun paksaan dari saya sendiri. Intinya Mas Bondan datang ke sini itu dengan niat sendiri ya, tidak ada paksaan dari yang lain. Dan juga ketika nanti kita melakukan konseling perorangan, Mas Bondan harus betul-betul terbuka kepada saya, tidak ada yang ditutupi. Informasi yang Mas Bondan ceritakan kepada saya itu benar-benar real, tidak ada yang dibuat-buat. Baik Mas Bondan. Dan juga dalam konseling itu ada yang namanya janji seorang konselor. Jadi Mas Bondan tidak usah takut, tidak usah untuk menceritakan informasinya kepada saya. Apakah Mas Bondan bersedia untuk mendengarkan janji saya seorang konselor? Iya, tentu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, saya Syukur Hanafi bersedia dan sanggup untuk menyimpan, melihara, terus menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya dapat, baik itu dari individu itu sendiri maupun dari orang lain, yaitu data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Baik Mas, apakah sudah mengerti? Baik ya, berarti sekarang Mas Bondan silahkan, ada informasi apa yang bisa Mas Bondan sampaikan kepada saya, sampai Mas Bondan dari Jakarta Utara ya, Iya, sampai ke Jakarta Selatan Utara. datang ke sini nih, ada informasi apa yang Mas Bondan ingin sampaikan kepada saya? Ini ceritanya. Saya kan kuliah di Unindra. Kuliah di Unindra juga? Iya. Oh, saya juga di Unindra Mas. Oh, di Unindra. Iya. Masnya semester berapa? Baru semester 1. Semester 1. Masnya jurusan apa nih? Jurusan BK. Jurusan BK? Iya. Serius? Iya. Oh, jurusan BK. Baik. Saya juga jurusan BK Mas. Iya. Pas Iya. Jurusan BK, tapi ke seorang mahasiswa BK juga. Ini menarik nih Mas. Baik. Tadi Mas sampai Mas Bondan itu kuliah di Unindra jurusan BK. Lalu? Nah, pas saya udah jalanin 1 semester, saya merasa bingung. Merasa bingung, baik. Iya, bingung. Bingungnya jurusan BK-nya atau di Unindranya atau gimana? Jurusannya? Iya. Jurusan BK membingungkan kata Mas Bondan. Bingungnya karena apa nih? Karena dari mata kuliahnya. Iya. Mata kuliah yang Mas Bondan sekarang semester 1 ya? Mata kuliah apa aja tuh? Dasar-dasar BK. Dasar-dasar BK. Terus filsafat ilmu. Betul, filsafat ilmu. Iya. Dan terus, yang 2 lagi tuh gimana? Lupa saya. Oh, lupa. Baik. Ada 4 ya. Iya. Tadi yang membingungkan berarti yang mana nih? Yang lupa apa yang disebutin barusan? Yang disebutin barusan. Iya. Filsafat ilmu dan dasar-dasar BK. Iya. Oke. Selain itu yang membuat Mas Bondan menjadi bingung ataupun dilema ataupun apa nih? Dari
kelebihan saya. Kelebihan Mas maksudnya Iya, apa gimana? maksudnya tuh sebenarnya saya tuh condongnya tuh bukan ke segi BK. Mm-mm. Mas Bondan Saya condong. condongnya ke olahraga. Oh, Mas Bondan justru basicnya di Iya. olahraga bukan di BK. Iya. Oke. Emang di BK itu maksudnya apa ya Mas? Saya kan sekarang udah jurusan udah semester 4 kan, jurusan BK itu kalau saya pribadi sih Mas, justru dengan jurusan BK itu kita bisa mengenal diri kita sendiri dulu. Iya. Kalau Masnya udah lulus nih selama 4 tahun, terus kalau mau punya sarjana kons itu bisa kuliah lagi 1 tahun, itu kita bisa buka ini nih, buka seperti bimbingan kayak gitu. Iya. Kita bisa tuh. Oke. Terus kalau saya pribadi ya, saya pribadi sih bukan kuliah di jurusan BK itu bukan untuk jabatan ataupun, yang penting saya mencari dapatkan ilmu terlebih dahulu untuk masalah kedepannya gimana nanti gitu kan. Nah itu terus bisa mengentaskan masalah orang lain, yaitu apabila sudah mahir gitu. Kita kembali kepada permasalahannya ya. Tadi kan Mas Bondan bilang bahwasannya Mas Bondan basicnya itu ada di olahraga, bukan di iya, BK. bukan. Lalu karena memang di Unida tidak ada jurusan olahraga ya. Nah, iya itu. Berarti Mas Bondan justru memilihnya ke BK. Kenapa di antara dua itu, mau baik BK maupun olahraga, kenapa tidak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun teknik informatika jurusannya? Kenapa tuh? Ya karena di dunia pendidikan yang saya ketahui itu yang banyak dibutuhin sekarang tuh guru BK sama guru olahraga. Oh, setahu Mas Bondan Ya, bahwasannya yang itu sekarang lebih dibutuhkan di pendidikan itu guru BK sama guru olahraga. Oke. Jadi kenapa Mas Bondan pilihnya guru BK? Bukan BK apa? Jurusan BK. Iya, jurusan BK. Karena kalau pengennya nih mau olahraga apa BK? Kalau pengennya tuh olahraga. Olahraga ya. Iya. Oke. Jadi di sini Mas Bondan sedang mengalami dilema ya, antara melanjutkan di Unindra apa pindah ke fakultas lain. Oke, setahu Mas Bondan, fakultas ataupun universitas yang ada yang ada jurusan olahraganya di mana, Mas? Itu setahu saya UNJ sama Unisma doang. Nah, ada UNJ sama Unisma. UNJ di mana, Mas? UNJ itu di Jakarta. Iya, saya juga pernah dengar sih. Oh, UNJ di Jakarta ya. Kalau Unisma? Unisma di Bekasi. Di Bekasi, wah lumayan juga jauh ya. Iya. Oh, berarti di sini Mas Bondan tuh antara pengen melanjutkan di Unindra dengan jurusan BK-nya, apa pengen pindah fakultas lain antara UNJ atau Unisma ya. Terus dari Mas sendiri mau melanjutkan, hati besarnya deh mau melanjutkan apa mau pindah? Pengennya sih pindah. Iya. Terus kenapa nggak pindah contohnya? Ya karena satu, terkendala dari biaya. Terus kalau saya pindah lagi, saya kehilangan teman-teman saya. Oh iya. Oke, berarti itu dampak dari negatifnya dari Mas Bondan tuh pindah dari Unindra ke kampus yang lain. Yang pertama Mas Bondan kendala dengan biaya. Emang di fakultas lain biayanya gimana gitu emang? Saya tahu Mas Bondan, udah tahu belum itu kalau yang saya ketahui di Unisma. Unisma emang bagaimana? Dia biayanya lebih mahal emang. Lebih mahal. Iya. Satu semester. Satu semesternya berapa? Setahu saya di Unisma masuk pertama itu 11 juta. Masuk pertama 11 juta. Iya. Terus yang di Unindra dulu pertama nih uang bangunan ya gitu. Uang bangunannya berapa di Unindra? Kalau di Unindra yang pertama itu total 4,5 kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Itu jauh sekali ya mungkin ya. Masuk pertama itu berarti Mas Bondan harus dari awal lagi ya. Iya, harus dari awal mengeluarkan biaya yang lumayan cukup besar, 11 juta ya. Oke. Itu dampak negatifnya. Yang kedua intinya terus kehilangan teman juga ya kan. Udah berapa satu semester ya? Udah bareng-bareng kehilangan kalau soalnya pindah. Terus untuk dampak positifnya nih, dan dampak positifnya dari Mas Bondan pindah dari Unindra ke
ke kampus yang lain, contohnya ke Unisma gitu, dampak dari positifnya apa? Positifnya ya jaraknya lebih dekat. Oh, jaraknya lebih dekat. Iya, terus nggak macet. Gak macet. Terus sesuai apa yang saya inginkan. Iya juga sih, Iya. betul 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 sih kalau untuk dilihat dari situ. Mungkin untuk dampak positifnya ya Mas Bondan itu jaraknya lebih dekat ya. Iya. Emang lebih dekat dari tempat Mas tinggal ke Bekasi, lebih dekat daripada dari tinggal Mas Bondan ke Uninda, lebih dekat justru. Iya, lebih dekat. Oh, kalau untuk kemacetan emang macet. Parah. Kalau Uninda parah macet. Iya, Oh, Unindra parah. oke oke oke. Selanjutnya yang lebih lagi itu Mas Bondan bisa mengembangkan diri mungkin ya. Iya, Di mengembangkan bakat saya. bakat gitu. Mas Bondan di olahraga. Olahraga. Emang prestasi apa Mas Bondan udah, maksudnya punya prestasi apa gitu dulunya bisa ada basic di olahraga? Ini volley. Oh, di volley itu Iya. lebih basicnya di volley. Iya, Pernah menjuarai apa nih? Tarkamu. Tarkam? Iya. Apa tuh Tarkam? Taruna kampung. Oh, ya intinya kalau untuk prestasi mungkin dari awal dulu kan, Iya. dari kampung, desa, kecamatan Iya. kayak itu. Nanti bisa jadi timnas Indonesia Timnas, kan iya. volley ya, Amin. betul. Iya. Saya harus gimana, Mas? Iya. Saya selalu stres sama mata kuliah dan saya berangkat ke sana juga selalu telat. Sedangkan saya kalau pindah ke universitas lain, saya masih terbebani oleh biaya. Oh, oke. Jadi Masnya di sini merasa masih dilema ya. Iya. Apakah melanjutkan atau pindah dengan universitas lain. Sedangkan apabila Mas bertahan di Unindra, tadi Mas bilang Masnya merasa selalu stres itu Iya. dengan mata kuliahnya. Iya. Oke, dengan cerita yang tadi ya. Dan juga selalu terlambat memang kalau Iya. masuk kuliah. Telat. Oh, apakah itu dengan keterlambatannya Mas mengurangi nilainya? Ya mungkin bisa jadi. Oh, oke. Baik baik. Terus apabila Masnya melanjutkan pindah ke universitas lain, Masnya masih terkendala dengan biaya, gitu ya kira-kira. Mungkin yang pertama Masnya pikirkan terlebih dahulu gitu kan, pikirkan matang-matang apakah pindah dari Unindra itu solusi terbaik atau malah menjadi bumerang buat Masnya. Kalau memang Masnya ada di bakat di olahraga, mungkin bisa aja pindahkan dari Unindra, cuman kan masih terkendala dengan biaya juga kan tadi ya. Dalam 1 minggu ini saya harap Mas Bondan bisa datang kembali ke tempat saya menyatakan kesimpulan apakah Masnya pengen pindah atau mempertahankan di Unindra. Coba dulu deh dalam 1 minggu ini Masnya pikirkan terlebih dahulu solusi apa yang bisa diambil. Yang pertama pikirkan terlebih dahulu, yang kedua coba telepon dengan keluarga, dengan kerabat, apakah saya harus bertahan atau pindah. Terus yang ketiga Masnya harus ini dulu dengan keuangan gitu kan, apakah pindah itu bisa mampu untuk pindahnya dengan keuangannya yang ada sekarang ataupun malah sebaliknya gitu. Kalau bisa Masnya bertahan aja dulu di Unindra, tapi kan itu dari saya pribadi gitu kan, cuman kan keputusan akhirnya ada di Masnya gitu kan, mau melanjutkan atau pindah gitu kan. Yaitu yang pertama pikirkan terlebih dahulu matang-matang, yang kedua ngobrol sama orang tua juga, terus yang ketiga bisa dengan sholat istikharah ya. Minta petunjuk kepada Allah, minta solusi terakhir ataupun jalan terbaik, apakah Masnya bertahan di Unindra dengan jurusan BK-nya atau Masnya pindah ke universitas lain, tetapi dipermudahkan dengan rezekinya gitu. Maka coba sholat istikharah tuh kaifiatnya ada di internet ataupun ada juga di bar janji tuh ada kaifiat sholat istikharah tuh. Terus nanti Masnya tidur, terus biasalah seperti biasa membaca doa, terus menghadap ke kiblat, itu lebih baik itunya dadanya ya. Terus minta solusi kepada Allah, jalan terbaik mana yang bisa diambil.
Gitu Iya. sih intinya. Saya harap Mas Bondan datang lagi ke tempat saya untuk memberikan informasi, dan saya harap Masnya yang ketiga itu dilakukan ya. Saya harap untuk yang ketiganya dilakukan, pikirkan matang-matang, ngobrol dengan orang tua baik lewat telepon ataupun langsung, solusi mana yang terbaik. Terus yang ketiga tentang keuangannya, terus yang keempat yaitu sholat istikharah ya. Iya. Baik, sudah. Iya. Apakah mau melanjutkan? Udah. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Bondan ya. Iya, makasih. Baik, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.